baik. Kita berarti mulai ya, mulai kembali ke laptop ini ya. Oke, selamat sore lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu. Kita melanjutkan topik pembahasan yang tadi sempat terputus ya. Oke, baik. Kita pakai Zoom karena tadi ternyata error. Pakai Jitsi. Oke. Nah, untuk sore ini tadi kita sudah membahas tentang akuntansi piutang ya, di mana di sini ada piutang yang disebut dengan piutang wesel. Adia, jangan kotor. Di Adi, ibu sakit. Ibu sakit. Sebentar ya, saya tak buka untuk presentasinya yang tadi. Oke, baik. Daripada slide yang akan saya tampilkan muncul. Jadi kalau tadi kita bicara tentang akuntansi piutang ya, memang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya memang piutang ini merupakan salah satu aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, yang mana di sini untuk piutang sendiri ini memang memiliki tingkat risiko yang lebih besar ya dibandingkan dengan aset yang lain. Tingkat risiko yang ada ini yaitu berkaitan dengan piutang-piutang yang tidak tertagih. Nah, kemudian untuk jenis piutang sendiri di sini ada piutang dagang, kemudian ada piutang wesel dan ada piutang lain-lain. Nah, tadi di sini kita sudah berdiskusi membicarakan tentang piutang wesel. Oke, baik. Langsung saja kita bisa lanjut ke slide untuk presentasi yang ada. Jadi di dalam piutang wesel sendiri di sini memang ada timbulnya ya piutang wesel ini bisa karena adanya transaksi penjualan ya yang dilakukan secara kredit tentunya, atau bisa juga timbul karena adanya pengalihan ya dari piutang dagang ke piutang wesel. Dan yang ketiga, timbulnya piutang wesel ini karena memang adanya ini ya pengalihan daripada harta yang lainnya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat pada layar presentasi slide yang ada ini ya. Jadi wesel tanpa bunga tadi yang sudah sempat kita diskusikan, dan juga di sini juga contoh daripada weselnya ya, contoh bagaimana pencatatannya maksud saya ini juga sudah tadi kita simak bersama-sama. Nah, oke, baik. Selanjutnya di sini kita masuk ke menentukan jatuh tempo. Nah, ini. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang piutang wesel, di sini memang di dalam wesel salah satu informasi yang tertuang di dalamnya adalah berkaitan dengan jatuh tempo. Ya, jadi di samping nominal daripada piutang yang ada, di sini juga ada tanggal jatuh tempo kapan piutang wesel ini harus segera dibayarkan.
Nah, di dalam proses penentuan tanggal jatuh tempo di sini sebagai contoh, wesel dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011. Tempo wesel 60 hari. Nah, ini. Jadi weselnya ini dikeluarkan tanggal 10 Januari, temponya itu 60 hari. Nah, jadi di sini bukan berarti kemudian nanti asumsinya 60 hari berarti di sini 2 bulan. Berarti kalau 10 Januari berarti 2 bulan yang akan datang itu jatuh temponya. Perkiraan adalah 10 Maret. Tidak demikian, ya. Karena apa? Karena umur bulan ini dari umur hari dalam 1 bulan ini kan berbeda-beda. Ya, ada yang 30 hari, ada yang 31, ada yang 28 dan ada yang 29. Nah, maka di sini di dalam proses perhitungan jatuh tempo ini nanti kita bisa lihat. Jadi jatuh temponya ini 60 hari, maka di situ kita lihat tanggal 10 ini berarti dari 31 karena umur hari pada bulan Januari 31 hari, maka 31 hari dikurangi 10 berarti sama dengan 21. 60 hari dikurangi 21 jadi tinggal 39. Nah, kemudian pada bulan Februari pada tahun 2009 umur harinya 28 berarti 39 dikurangi dengan 28 sehingga di sini muncul 11. Nah, berarti di sini 11 ini maksudnya adalah tanggal 11, bulannya adalah bulan Maret. Nah, sehingga jatuh tempo, tanggal jatuh tempo weselnya adalah 11 Maret. Hal ini perlu Anda ketahui karena memang di dalam ilustrasi atau di dalam contoh-contoh soal ini memang kadang tidak menyebutkan secara tersirat bahwasannya tapan tanggal jatuh temponya itu tidak, tetapi jatuh tempo itu diperhitungkan dalam hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan atau mungkin dalam hitungan hari. Nah, ini sehingga di situ kita harus mampu ya mengetahui berapa tanggal jatuh temponya. Oke, baik. Nah, kemudian di samping tanggal jatuh tempo di sini juga hal yang juga bisa Anda ketahui ini berkaitan dengan diskonto. Diskonto ini adalah proses di mana suatu surat berharga dijual atau didiskontokan, di mana berakibat nilai surat berharga menjadi turun pada saat diterima. Nah, ini diskonto itu sama artinya dari kata diskon. Nah, ini ya. Potongan. Jadi di sini surat tadi wesel itu didiskontokan ini sehingga nilai daripada weselnya itu akan turun saat diterima. Nah, jadi ini kadang sering terjadi ya di dalam aktivitas ya. Bagaimana agar supaya di situ untuk piutang wesel ini bisa diwujudkan dalam bentuk uang sehingga di sini nanti bisa dijual belikan. Nah, ini adalah rumus daripada diskonto lama dibagi dengan 360 dikalikan dengan persentase diskonto dikalikan dengan nominal. Jadi untuk lama di sini adalah dari tanggal diskonto sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, ini. Jadi biasanya proses pendiskontoan ini dilakukan sebelum jatuh tempo. Ini. Makanya di sini lama itu adalah ukurannya adalah dari tanggal diskonto sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jadi baik, sebagai contoh misalkan saja saya memiliki surat wesel tadi, ya surat wesel di mana di sini piutangnya adalah pada si A, misalkan saja. Nah, kemudian jatuh temponya itu adalah nanti pada tanggal 30 April misalkan. 30 April itu tanggal jatuh temponya. Nah, di sini pada tanggal 25 April ini karena memang saya butuh duit, maka di situ saya jual untuk wesel saya itu ya kepada si B misalkan. Nah, ini sehingga di situ nanti agar supaya wesel ini bisa laku terjual, maka biasanya saya kasih potongan, misalkan nilainya 10 juta mungkin jadi 9.850.000. Nah, ini. Oke, itu gambaran sekilas bagaimana aktivitas transaksi yang terjadi dalam diskonto. Oke, baik. Nah, ini adalah untuk jurnal pada saat diskonto, ini kas, biaya diskonto pada piutang wesel.
Dari sini tampak kalau kita melihat ya, dalam pencatatan ini ada nilai kas. Nilai kas itu ditambah dengan biaya diskonto atau bunga diskonto. Ya, ini untuk debitnya, sedangkan kreditnya ini adalah piutang wesel. Jadi dari sini tampak bahwasannya diasumsikan bahwasannya kas yang diterima oleh kreditur atau yang memiliki wesel ini nilainya tidak sama dengan piutang wesel, yaitu nilai kas ditambah dengan biaya diskonto atau biaya bunga diskonto sama dengan piutang wesel. Nah, kemudian jurnal pada saat jatuh tempo setelah didiskonto ini adalah piutang wesel yang didiskonto pada piutang wesel. Nah, yang dicatat adalah sebesar nominalnya. Jadi walaupun tadi dijualnya itu nilainya lebih rendah, tetapi pada saat pelunasan itu yang diterima sesuai dengan nilai nominalnya. Oke, baik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat contoh ilustrasi soal, sehingga di sini nanti untuk memberikan gambaran lebih jelas. Pada tanggal 15 Agustus 2011, PT ABC menarik sebuah wesel dengan nominal 4 juta tanpa bunga. Jatuh tempo wesel tersebut itu tanggal 10 September. Ternyata pada tanggal 31 Agustus wesel tersebut didiskonto sebesar 6%. Nah, jadi sebelum jatuh temponya 10 September, tetapi tanggal 3 Agustus itu sudah didiskonto untuk wesel tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jurnal pada saat tanggal 15. Ini berarti pada saat penarikan wesel atau pada saat terjadinya wesel. Kemudian yang kedua ini adalah buatlah jurnal pada tanggal 10 September 2011. Ini berarti pada saat apa? Pada saat jatuh tempo, ya kan? Kemudian tapi di sini pada saat jatuh tempo tetapi sebelum ini ya tidak didiskonto. Kemudian buatlah jurnal pada tanggal 31, ini adalah pada saat pendiskontoan, ini adalah tanggal 10, ini adalah pada saat jatuh tempo yang sudah didiskonto. Jadi ada tanggal 10 September tidak didiskonto dan ada tanggal 10 yang didiskonto. Itu asumsinya apa pemahaman seperti itu. Oke, baik. Nah, dari sini kita bisa mencatat, kita lihat jurnal yang terjadi pada tanggal 15. Tanggal 15 ini pada saat penarikan wesel. Seperti tadi yang pada contoh sebelumnya, ini kita mencatatnya adalah piutang wesel pada piutang dagang. Sebesar berapa? 4 juta. Jadi piutang wesel kita catat pada sisi debit, piutang dagang kita catat pada sisi kredit dengan saldo 4 juta. Nah, mengapa di sini piutang dagang pada sisi kreditnya? Karena piutang wesel ini timbul karena adanya perubahan dari piutang dagang menjadi piutang wesel. Nah, ini. Jadi perubahan status ini maka kita mencatat piutang wesel bertambah, maka kita catat pada sisi debit. Sedangkan piutang dagangnya berkurang sehingga kita catat pada sisi kredit. Oke. Itu adalah pada saat penarikan untuk weselnya. Kemudian pada tanggal 10, ini saat jatuh tempo tidak ada diskonto. Berarti kita asumsikan nggak ada diskonto gitu ya. Segala sesuatunya baik-baik saja gitu aja lah. Jadi maka di sini kita mencatatnya adalah kas pada piutang wesel. Jadi pada tanggal 10 September atau pada saat jatuh tempo di sini, ini diasumsikan bahwasannya untuk wesel, piutang wesel yang dimiliki itu dibayar. Karena piutang wesel ini dibayar atau dilunasi, maka di situ pengaruhnya adalah kas perusahaan akan bertambah. Nah, sehingga kas perusahaan ini bertambah, kita catat pada sisi debit sebesar 4 juta. Sedangkan sisi kreditnya adalah piutang wesel, karena piutang wesel ini sudah dilunasi, maka di sini piutang wesel itu akan berkurang, sehingga kita catat pada sisi kredit. Oke. Ini adalah jurnal pada saat jatuh tempo, tetapi di sini tidak didiskonto. Oke. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, ini adalah jurnal pencatatan transaksi tanggal 31, yaitu pada saat didiskonto. Ya. Jadi pada soal tadi tanggal 31 Agustus ini memang didiskonto. Ini kalau kita kembali ke soal ya. Jadi di sini kan kalau kita melihat bahwasanya memang ada pertama tanggal 15 ya.
Ini kalau kita garis bawahi. Ini adalah untuk transaksi yang pertama. Tanggal 15 ini adalah penarikan. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal 10. Ini adalah jatuh tempo. Kemudian tanggal 31 ini adalah pada saat didiskonto sebesar 6%. Oke, nah di sini tampak ya ada 3 aktivitas atau transaksi pada tanggal yang berbeda. Nah, maka dari itu di dalam pencatatan sesuai dengan ilustrasi soal, pada saat penarikan kita sudah mencatat yaitu piutang wesel pada piutang dagang. Kemudian pada tanggal 10 September ini pada saat jatuh tempo dan tidak didiskonto ini. Nah, sekarang tanggal 31 Desember yaitu pada saat didiskonto. Pada saat didiskonto, di sini nanti untuk pencatatannya adalah kas, ya. Kita catat pada sisi debit, kemudian biaya bunga diskonto kita catat pada sisi debit juga. Pada piutang wesel, nah piutang wesel ini kita catat pada sisi kredit sesuai dengan nominal piutangnya yaitu 4 juta. Nah di sini kita menghitung dulu berapa besarnya diskonto. Nah prosentase daripada diskonto adalah 6%. Di sini berarti kita bisa menghitung 10 per 360 dikalikan dengan 6% dikalikan dengan 4 juta. Jadi di sini untuk biaya diskonto atau biaya bunga ini adalah sebesar 666,67. Nah, di sini menentukan 10, maksudnya 10 ini adalah lama, di mana di situ kita peroleh dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 10 September, di mana di sini adalah 10 hari lamanya, ya. Oke. Ya, makanya di sini kita mencatat pada jurnalnya pada tanggal 31 Agustus adalah kas sebesar 3.999.333,33 rupiah. Kita catat pada sisi debit, biaya bunga atau diskonto sebesar 666,67 rupiah pada wesel, piutang wesel 4 juta. Jadi piutang wesel ini nilainya tetap 4 juta, ya, sesuai dengan piutang wesel yang ada. Ini mengacu pada data historinya. Di sini kan piutang weselnya 4 juta. Ya udah, di sini kita mencatatnya sudah 4 juta. Oke. Nah, selanjutnya di sini pada saat jurnal ini ya, pada saat tanggal 10 September ini pada saat jatuh tempo setelah didiskonto, karena memang di sini nilai weselnya 4 juta, maka di sini adalah piutang wesel yang didiskonto pada piutang wesel sebesar 4 juta. Jadi kita melihat ya, kita membedakan transaksi tanggal 10 saat jatuh tempo tidak ada diskonto dan pada tanggal 10 saat jatuh tempo tapi didiskonto. Di situ ada perbedaan ya. Ini ada perbedaan di mana perbedaan yang timbul yang ada ini adalah pada sisi debit. Kalau tidak didiskonto, maka di sini ya tidak ada pada saat jatuh tempo tidak ada diskonto, maka sisi debitnya adalah kas ini. Ya, sisi debitnya adalah kas ini. Tetapi kalau di sini pada saat jatuh tempo ya, di mana di situ wesel, piutang wesel sudah didiskonto, maka sisi debitnya adalah piutang wesel yang didiskonto. Jadi di sini tidak lagi diterima di kas. Karena apa? Karena penerimaan sudah didiskonto pada penjualan ini, didiskonto ini. Oke, baik. Jadi itu gambaran bagaimana untuk status daripada piutang wesel yang didiskonto. Oke. Jadi kalau tadi kita membahas tentang piutang wesel yang tanpa bunga, ya. Kemudian dalam prosesnya ternyata di sini tidak hanya pada saat pencatatan, pada saat penarikan dan juga pada saat jatuh tempo saja, tetapi ada transaksi lain yang biasanya terjadi yaitu transaksi yang berkaitan dengan apa? Pendiskontoan daripada piutang wesel. Nah, sehingga di sini kita perlu mencatat transaksi yang berkaitan dengan pendiskontoan tersebut. Oke, baik. Jadi ini untuk penyelesaiannya semoga bisa dipahami. Atau mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bagian yang mana, silakan saya
buka untuk sesi pertanyaan, tidak apa-apa, pelan tapi pasti. Saya harapkan nanti bisa dipahami, bisa diberi penjelasannya. Monggo silahkan kalau ada yang tanyakan terkait dengan ilustrasi contoh soal di sini. Silahkan. Mbak Leni mungkin? Belum ada Pak, masih dipahami Pak. Oh, masih dipahami ya, oke. Mungkin yang lain Mbak Harnita atau Mbak Nova, atau mungkin Mbak Putri, atau mungkin Mbak Selvi. Mbak Ida mungkin? Mbak Wulan, atau mungkin Mbak Esti? Mbak Esti-nya ada dua ini ya, Esti Ayu Pangesti sama Esti Ayub. Oke, silakan. Baik. Belum ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu aja lah. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat pada latihan ini ya. Tuan Ahmad menjual barang dagangan kepada Tuan Yusuf secara gratis sebesar 1.600.000 pada tanggal 1 Juni 2011. Pada tanggal yang sama, ya, Tuan Yusuf menyerahkan surat wesel untuk pelunasan piutangnya. Di dalam surat wesel itu informasinya nominal wesel tetap sama, yaitu 1.600.000. Ini tanpa bunga. Tanggal jatuh temponya adalah 90 hari. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2011, ini wesel didiskontokan sebesar 10%. Nah, pertanyaannya tentukan tanggal jatuh temponya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya pencatatan terhadap wesel. Maksudnya pencatatan terhadap wesel itu ya berkaitan dengan pencatatan ketika penarikan wesel, kemudian ketika jatuh tempo tanpa diskonto, kemudian ketika didiskonto, dan kemudian yang terakhir adalah ketika jatuh tempo. Jadi ada 4 itu ya pencatatan terhadap wesel. Oke, tadi di dalam slide sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana untuk menghitung tanggal jatuh temponya. Oke, nah ini. Oke, itu nanti kita bisa diskusikan bareng di Google di Classroom aja ya. Ini, jadi nanti Anda bisa sebagai gambaran lah. Ini 90 hari ya. 90 hari ini adalah untuk tanggal jatuh temponya. Nah, penarikannya 1 Juli. Juni itu berapa hari untuk umur harinya? Nah, ini nanti kita bisa perhitungkan seperti itu. Jadi nanti 90 berapa umur hari, kita bisa kembali kita lihat ke ini ya, contohnya untuk merefresh lagi lah biar Anda ini. Nah ini, jadi kalau ini nanti 90 hari jatuh temponya, kemudian untuk tanggalnya tadi ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal berapa untuk bulan Juni, sehingga nanti bisa dikurangi, nanti dikurangi lagi berapa bulan berikutnya sehingga nanti bisa kita peroleh berapa tanggal jatuh temponya. Ini. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan berapa besarnya diskonto. Nanti rumusnya ini yang perlu Anda catat. Lama dibagi 360 dikalikan dengan persentase diskonto dikalikan dengan nominal. Nah, ini untuk lama. Oke. Baik, itu untuk rumus-rumus yang perlu Anda catat dan Anda garis bawahi. Nah, ini untuk latihan nanti bisa Anda cobalah ya, tapi nanti bisa kita diskusikan bareng di Classroom aja ya. Oke, atau lewat WA langsung juga ada apa-apa lah. Nanti kalau memang dimungkinkan, kira-kira yang paling efektif mana gitu aja lah ya, gitu ya. Sudah nggak membatasi kita pakai platform apa. Kira-kira yang paling efektif yang mana? Silahkan Anda nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu sungkan-sungkan untuk menyampaikan materi, menanyakan materi yang sekiranya belum bisa dipahami gitu, sehingga nanti harapannya memang Anda bisa paham gitu ya. Oke. Baik, kalau tadi yang pertama kita sudah berbicara tentang wesel, piutang wesel yang tanpa bunga. Nah, ini yang kedua adalah piutang wesel dengan bunga. Nah, ini. Jadi tadi di depan sudah saya singgung ya, bahwasanya memang piutang wesel ada 2,
ada yang tanpa bunga, dan ada yang dengan bunga. Nah, untuk piutang wesel yang dengan bunga ini juga nanti di dalam proses pencatatan pada jurnal ini, pertama adalah pada saat penarikan, sama tadi ya, wesel yang timbul karena adanya penjualan, ini berarti piutang wesel pada penjualan. Kemudian wesel yang timbul karena adanya piutang dagang, piutang wesel pada piutang dagang. Kemudian wesel yang timbul karena adanya pengalihan harta, piutang wesel pada kas. Oke, ini pada saat penarikan. Kemudian yang kedua ini adalah pada saat jatuh tempo, ini tanpa didiskonto. Ya, karena tadi kan ada diskonto, ada yang tanpa diskonto. Nah, kalau pada saat pelunasan atau pada saat jatuh tempo tidak didiskonto, maka di sini untuk pencatatannya adalah kas. Kita catat pada sisi debit, piutang wesel kita catat pada sisi kredit, sama pendapatan bunga. Nah ini Anda lihat. Jadi karena di sini ya kita jurnalnya ini kan dengan bunga, maka di sini ada pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunga yang dicatat ini ya, kasnya ini mencatatnya adalah nominal piutang wesel plus bunga. Sedangkan piutang wesel Anda mencatat saldonya sesuai dengan saldo piutang wesel. Sedangkan pendapatan bunga ini sesuai dengan persentase bunga daripada wesel tersebut. Nah ini. Oke, baik. Jadi di sini tentunya perolehan daripada kas lebih besar dibandingkan dengan nilai piutang weselnya. Nah ini untuk rumus yang nanti bisa Anda ingat untuk melakukan perhitungan bunga sama diskonto untuk wesel yang berbunga. Jangan sampai bingung karena di sini sama-sama menggunakan rumus lama. Jadi bunga ini adalah nilai tambahan yang diterima dari pelunasan piutang atau utang dengan persentase tertentu. Jadi di sini untuk rumus bunganya, ya rumus bunga ini lama per 360 dikalikan dengan persentase bunga dikalikan dengan nominal. Nah lama di sini kalau kita menghitung bunga itu ada dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Ini yang perlu Anda garis bawah ya. Lama untuk bunga itu ada dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian untuk rumus diskonto sama seperti tadi ya, lama plus 360 kalikan persentase diskonto dikalikan dengan nominal plus bunga. Nah ini, jadi dikalikannya adalah nominal plus bunga. Nah ini yang membedakan dengan yang tadi, dan lama ini kata catat juga beda, di mana lama itu adalah dari tanggal diskonto sampai dengan tanggal jatuh tempo. Makanya di sini untuk lama ini lebih singkat ya, lebih sedikit. Karena apa? Ukurannya dari tanggal diskonto sampai dengan tanggal jatuh tempo. Sedangkan kalau lama yang ada pada perhitungan bunga itu adalah dari penarikan sampai dengan jatuh tempo. Oke. Baik, itu untuk lama. Nah, kemudian di sini jurnal pada saat jatuh tempo, pada saat diskonto ya ini ya, jurnal pada saat di diskonto ini kita bisa melihat kas ya, kemudian biaya bunga atau biaya diskonto, kemudian piutang wesel, pendapatan bunga. Jadi Anda bisa membandingkan dengan pencatatan jurnal dengan tanpa bunga tadi ya, pada saat sama-sama pada saat di diskonto, tapi yang pertama tadi kan tanpa bunga, kalau ini yang menggunakan bunga. Jadi di sini ada tambahan. Kalau tadi kan kas, piutang wesel, apa biaya bunga, biaya bunga atau diskonto pada piutang wesel. Kalau tadi, tapi kalau ini karena ada bunga maka di sini ditambah untuk sisi kredit adalah pendapatan bunga. Kemudian pada saat ya jatuh tempo setelah didiskonto ini sama ya, piutang wesel yang didiskonto pada piutang wesel. Nah ini pencatatannya sesuai dengan nilai nominalnya. Oke baik. Ini untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh ilustrasi soal yang ada di sini. Pada tanggal 1 Mei 2011 PT AX menjual barang dagangan kepada Tuan ya Aba sebesar 500.000 ya per tanggal itu.
Nah, Tuan Abbas memberikan kesanggupan membayar pembelian barang tersebut dalam bentuk promis. Jatuh tempo promis ini vessel tagih adalah tanggal 29 Agustus 2011 dengan bunga 11% per tahunnya. Jadi di situ istilah promis sama vessel sama ya. Jadi kalau promis ini yang membuat kesanggupan adalah debiturnya. Oke, nah di sini untuk analisanya, vessel dalam transaksi di atas ini adalah vessel bunga. Nah dari transaksi di atas, PT AX ini mencatat dengan mendebit piutang vessel dan mengkredit perkiraan penjualan masing-masing 500.000. Oke, maka di sini kalau kita lihat jurnalnya, ini ya pada saat terjadinya vessel ini adalah tanggal berapa? Tanggal 1 Mei. Ya. Pada tanggal 1 Mei ini terjadi penarikan vessel, di mana vessel ini timbul karena adanya penjualan barang secara kredit. Nah, ini nilainya ini. Nah, maka di sini kita mencatat piutang vessel pada penjualan sebesar 500.000. Nah, ini. Ya. Selanjutnya di sini pada tanggal yang lain ini yaitu pada tanggal 29 ini ya jatuh tempo 29 Agustus dan bayarnya ini. Pada tanggal 15 ini penarikan vessel. Jadi pada tanggal 15 Agustus piutang vessel pada piutang dagang. Oke, sebentar ya ini ya. Mana ini? Oke, baik. Kayaknya ada salah teknis ini. Oke, baik. Mungkin kalau ini kita lanjut ke sini dulu aja, sampai sini dulu aja lah. Silakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai sini. Jadi nanti kita dari contoh ilustrasi di sini nanti kita bisa melakukan pencatatan pada jurnal ya sesuai dengan yang kita ini pada contoh di situ. Oke. Tapi sebelumnya mungkin silakan kalau ada yang tanyakan karena ini kebetulan baterainya kok laptopnya ini tak cas dulu. Oke. Silakan. Kalau untuk kemarin soal yang saya tampilkan di MS Word ya, sepertinya ya. Iya, Pak. Iya, soalnya di itu, Pak. MS Word ya, mungkin coba saya. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi, tapi coba saya buka lagi di MS Word-nya, mungkin nanti bisa ini ya kita lihat sama-sama. Bismillah. Coba. Kenapa? Ya kan, tapi kan aku tak mau pengen patahnya ini benar lewat. Jeblek ya. Tapi patahnya pengen bisa, kalau bunyi nggak mati Pak. Blower itu sing kayak biyen kayak berarti ya. Malah kembung ya. Nganggo kipas tok kembung. Oke, sebentar ya. Wah, habis waktunya buat buka saja ini ternyata.
Mana ini soalnya kok belum ketemu ini. Oke, enggak ketemu ini soalnya ya. Oke, baiklah. Coba nanti akan saya lihat lagi untuk soalnya ya di apa Google Classroom-nya yang kemarin sudah saya share itu, sehingga nanti kalau mungkin di ini saya coba untuk berikan contoh gambaran untuk penyelesaiannya, sehingga nanti ada gambaran, kemudian nanti kita bisa mencoba untuk soal yang lain, sehingga nanti Anda juga bisa berlatih gitu aja ya. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, mungkin sebelum saya akhiri ada yang tanyakan, silahkan. Mbak Ida, Wara Harimuti, atau mungkin Mbak Leni, Mbak Seti Nurhayati, Mbak Harnita, Belum, Pak. Mbak Nova. Nanti tanya di Classroom, boleh kan, Pak? Ya? Oke. Nanti tanya di Classroom, boleh kan, Pak? Ya, boleh. Boleh, ya. Boleh. Jangan lupa nanti absensinya disiakat ya, tapi nunggu setelah video ini saya upload di shortcut ya, karena kita bisa dicatat absensi di situ. Oke, nanti silakan Anda bertanya di Classroom, saya buka Classroom-nya sehingga nanti Anda bisa, saya coba nanti memberikan contoh jawaban yang ada, gitu ya. Oke, baik. Silakan kalau ada yang tanyakan terkait dengan ini, jangan lupa absensi ya. Oke, baik. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya kira cukup ya untuk tatap muka perkuliahan pada sore ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap ya gunakan masker, selalu rajin cuci tangan, jaga jarak ya, sehingga kita bisa turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oke. Saya harapkan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.